Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkap vaksinasi virus corona akan tertunda. Ini karena belum adanya otorisasi penggunaan obat dalam kondisi darurat atau Emergency Use Authorization yang dikeluarkan oleh Badan POM. Lalu apa yang jadi kendala dari Badan POM untuk mengeluarkan otorisasi tersebut? Prinsip kehati-hatian apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menerbitkan otorisasi tadi? Kami bahas hal ini bersama tenaga ahli Kantor Utama Staf Presiden Dr. Brian Sri Prahastuti. Selamat malam Dr. Brian. Selamat malam, Sofi. Ada pula Ketua Satgas, Satuan Tugas Kewaspadaan dan Kesiagaan COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Zubairi Jurban. Selamat malam, Pak Zubairi. Selamat malam semuanya. Saya ke Bu Brian lebih dulu. Bu Brian, kami sudah Ya. berupaya untuk menghubungi Badan POM, mengonfirmasi pentingnya otorisasi dalam penyaluran vaksin, tapi sampai saat ini belum ada respons dari Badan POM. Maka kami beranggapan bahwa pasti Badan POM berkoordinasi dong dengan pemerintah ya. Nah, sejauh ini bagaimana laporan Badan POM ke pemerintah soal penerbitan otorisasi vaksin COVID, Bu Brian? Ya, setahu saya mereka masih masih dalam proses inspeksi ya, karena kan setahu saya mereka masih isolasi dulu di sana. Jadi belum ada. Saya sampai hari ini saya belum mendengarkan hasil inspeksi seperti apa. Mereka masih ada di sana. Kita masih menunggu. Jadi memang masih menunggu. Lebih Ya, karena di sana di Tiongkok sedang menjalani proses-proses untuk bisa mengecek kesiapan vaksin. Seperti itu ya? betul, iya. Oke, tapi begini. Pertanyaan ini sebenarnya banyak ditanyakan oleh masyarakat. Ketika di Indonesia saja sudah ada uji klinis dilakukan di Bandung dan sudah dinyatakan bahwa paling cepat laporan bisa keluar Januari, lalu siap untuk diproduksi pada bulan Maret. Kenapa kemudian kemarin sempat tercetus pernyataan tampak sekali sangat yakin bahwa November bisa, Bu. Akhirnya sekarang dipending sendiri oleh pemerintah. Mungkin itu persiapan ya, karena kalau kita melihat secara dokumen, memang draft untuk timeline maupun rencana untuk melakukan vaksinasi itu kan draftnya sudah dibuat sekitar awal Agustus. Kemudian Perpres keluar di awal Perpresnya keluar di awal Oktober. Kemudian roadmap mulai beredar luas kira-kira 2 minggu terakhir. Memang kalau kita lihat di dalam timeline-nya, itu bulan November itu sudah mulai dilakukan inspeksi oleh Badan POM begitu. Nah, bersamaan dengan itu, karena ini kan prosesnya kita proses kedaruratan ya, jadi harus dilakukan simultan begitu. Nah, pada saat yang sama, pada bulan kira-kira bersamaan lah, mungkin seminggu yang lalu mulai ada sosialisasi tentang juknis, bagaimana proses imunisasi ini nanti akan dilakukan. Kemudian juga teman-teman dari Puskesmas mulai melakukan pendataan, siapa saja orang-orang yang eligible untuk ini. Itu kan ada proses ke arah sana, belum lagi mempersiapkan logistiknya. Kemudian orangnya. Jadi mungkin masih ada proses persiapan seperti itu supaya tidak terlalu mendadak pada saat dilaksanakan nanti. Koreksi kalau saya salah, ya kami tahu adalah penggunaan vaksin itu baru oke ketika satu, uji klinis di dalam negeri sudah ada hasilnya dan efikasi dan keamanannya sudah terjamin. Itu kalau kita produksi sendiri. Tapi kalau kemudian kita beli dari tempat lain harus ada lampu hijau dari WHO dan dua hal ini memang belum ada sampai dengan saat ini. Kembali lagi, jadi kemarin ketika memutuskan untuk November memulai, masyarakat sudah terlanjur euforia, sudah sangat berharap begitu, seolah-olah kami di PHP. Apa tanggapan pemerintah? Iya, jadi kan sebetulnya syarat lolos uji klinis tahap 3 itu syarat mutlak ya, karena itu untuk membuktikan bahwa vaksin ini dia efektif dan kemudian juga aman. Tetapi untuk dipergunakan di dalam negeri memang harus ada yang namanya izin edar kalau dia tidak dilakukan clinical trial di negara kita, atau misalnya untuk kasus yang Sinovac karena kita terlibat di dalam clinical trial, maka berlakulah yang disebut dengan emergency use authorization. Artinya bukan berarti bahwa tahapan-tahapan itu kemudian dilanggar, tetapi hanya prosesnya itu dipercepat dalam artian mungkin dulu kalau harus menunggu ini dia bisa dilaksanakan bersamaan sambil menunggu hasil dari clinical trial itu selesai. Tapi dengan catatan begini Mbak Sofi, kalaupun misalnya dilihatkan ini ujinya
inspeksi ini dilakukan di sana ya, di mana di Cina ya. Kemudian kalau dari inspeksi itu dinyatakan misalnya ini memenuhi syarat, tetapi kemudian clinical trial tidak menunjukkan itu, ini kan dua-duanya harus berjalan bersama, bukan berarti kemudian lolos di inspeksi, kemudian clinical trial-nya tidak, kemudian tetap akan dipaksakan. Oke. Tidak akan seperti itu, karena efektivitas dan safety itu menjadi syarat mutlak. Pak Zubairi, apa respons Anda ketika Anda mendengar bahwa rencana tampaknya tadinya Iya, ini sudah kan sangat begini, fix gitu tadi November tapi disampaikan ternyata mundur? bahwa vaksin ini supaya bisa dipakai harus pasti aman dan efektif. Ya. Aman dan efektif itu standar biasanya adalah setelah lulus uji klinik fase 3. Nah, di seluruh dunia ini sampai hari ini tidak ada yang telah lulus uji klinik fase 3. Kemudian Cina menyatakan bahwa ini penting untuk rakyatku. Jadi walaupun belum lolos uji klinik fase 3, dipakai saja dengan atas izin sendiri, namanya tadi Emergency Use Authorization. Kemudian disusul oleh Rusia juga memakai vaksin Sputnik walaupun juga belum selesai uji klinik fase 3. Kemudian Emirat Arab, karena salah satu vaksin Cina juga dibikin di Emirat, mereka mengeluarkan Emergency Use Authorization. Nah, apakah Amerika, Eropa, Australia, Jepang, dan yang lain mengeluarkan ini? Tidak. Walaupun kalau di Amerika, presidennya minta dikeluarkan Emergency Use Authorization. Jadi untuk Indonesia, kalau tidak bisa menunggu karena merasa jumlah kasusnya kok naik terus, masalahnya amat gawat. Jadi kalau mau memakai juga vaksin ini harus mengeluarkan surat izin namanya Emergency Use Authorization oleh Badan POM. Nah, untuk mengeluarkan Use Authorization ini memang dibutuhkan banyak hal dan itu belum didapatkan oleh Badan POM. Jadi mungkin sekitar medio atau akhir Desember baru bisa selesai surat izin itu. Oke. Nah, kita harapkan bahwa pada akhir Desember ini uji klinik fase 3 baik di Brazil, baik di Cina, di Bangladesh itu berhasil. Demikian pula uji klinik fase 3 dari AstraZeneca kita harapkan bulan Desember juga berhasil sehingga uji izin emergency use ini kemudian bisa digantikan dengan izin standar biasa dan artinya amat sangat dipenuhi standar efektivitas dan keamanan. Oke, berarti ini kita menunggu emergency use authorization, tapi akan saya tanyakan kepada Pak Zubairi nanti, apakah sebenarnya penggunaan emergency use authorization kalau prosesnya sudah terpenuhi, memang sudah cukup? Maaf. Apakah memang sudah cukup untuk memastikan keamanannya? Akan dijawab oleh Pak Zubairi sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, Sapa Indonesia Malam, segera kembali.